Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin, aku Muhammad Pasha dari Sastra Inggris Angkatan 21. Pengen sedikit nanya-nanyai tentang apa itu literasi digital yang dapat mempengaruhi aspek sosial, keluargaan, dan budaya lah, kayak gitu. Untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan ini. Nah, di sebelah aku nih ada orang nih. Kenalin dulu kali. Ya, Mas namanya. Halo, nama aku Oksadian Fatrozi. Aku juga sekelas sama Pasha di mata kuliah literasi digital ini. Aku juga dari Sasing Angkatan 21. Ya. Nah, tadi tuh aku pengen nanya kayak strategi apa gitu atau promosi atau kampanye budaya Indonesia melalui media digital ini atau ke internet yang mungkin kreatif, menarik tuh selama aku mempelajari belajar literasi digital dan kemanusiaan itu ada 4 pilar selalu. Itu kayak gimana sih Nah, strateginya, promosinya itu kayak gimana? untuk saat ini pemerintah itu udah gencar ya untuk menginformasikan literasi digital dan mengajak masyarakat untuk melawan provokasi di media Oh, sosial. itu tuh kayak yang kemarin itu kan yang UU ITE, UU ITE berapa gitu. Itu aku tahu. Nah, Itu tuh yang jadi ini ada guys, kemarin aku baca di berita itu yang sekarang kalau misalnya kita ngejek Megawati nah atau iya siapapun kena itu bakal undang-undang. ketahuan Nah, iya, undang-undang. Sekarang ada ada semakin tegas. kena Oh iya jerat. iya, benar-benar. Nah, namun, tapi kenyataannya itu masih banyak tuh konten provokasi yang masih bisa kita lihat gitu. Oh iya, banyak banget itu yang negatif-negatifnya ya. Hmm. Sih belum di. Makanya, kayak Hmm. apakah media sosial itu bisa terbebas dari konten provokasi? Kan, Menurutku sulit, cuman nah, cuma paling kan oh, kita bisa perketat aja, makanya itu yang meminimalisir. meminimalisir, cuma nggak bisa mencegah soalnya orang kan bebas ya Orang gitu ya. beda-beda, Nah, iya. bebas. Tapi yang sekarang berita negatif itu lebih banyak digemari tahu daripada yang positif kayak orang-orang pada lebih suka yang kritik-kritik, yang gosip-gosip Oh, jelek gitu. kritik iya, orang tuh Nah, kayak suka banget kayak mengulik-mulik hal negatif tuh kayak yang positif diabaikan. nah Kenapa iya. gitu ya? Nah, Kayak apalagi Indonesia tuh sekarang tuh udah dapat membaca banget tahu kayak cuma baca dari judulnya aja terus langsung menyimpulkan kayak oh jadi gini 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 oh suka tanpa ngejudge. nah yang Ah, ngejudge tapi padahal belum dilihat isinya belum di research belum dicari tahu padahal ada itu kebenarannya. pepatah don't judge the book by the cover. Nah, Nah, itu itu by kayak its cover ya. itulah ya. Iya. Nah, makanya itu kita kan agak susah kalau apa tanpa riset lebih dalam, tanpa memahami isinya dengan membaca judul terus langsung ngejudge. Kayak yang seperti Kelly Biantoro katakan itu mempertanyakan langkah apa yang tepat agar bisa ikut berkampanye memajukan budaya Indonesia dan menjadi insan yang bisa lebih produktif di era negeri ini. Lebih produktif kan. Padahal lebih produktif itu luas jangkauan. Banyak kita bisa buat artikel, kita bisa buat usaha di era digital ini, media buka promosi dan lain-lain lewat internet lebih gampang harus promosi dan lain-lain kan. Iya, betul. Oke. Terus aku pengen nanya nih, kayak budaya digital itu syaratnya apa sih kayak melakukan transformasi digital gitu? Apakah budaya digital ini dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital? Oke, sebagai jawaban dan solusi umum dapat saya gambarkan itu, yang pertama, itu perlu kita ingat bersama bahwa media sosial itu dapat menjadi kekuatan baru dalam komunikasi, dalam berinteraksi. Kayak kekuatan-kekuatan baru dalam penguatan nilai-nilai toleransi, Hmm. pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan peradaban. Nah, tapi masih banyak tuh sayang demokrasi kayak head, head speech gitu. Nah, ya itu juga yang masih kita belum bisa kontrol sepenuhnya, karena kayaknya kita bisa kita minimalisir dan ajak untuk stop hate Oh, speech. sebenarnya kita bisa membenahi hal tersebut buat Nah, berbenah, untuk nah, berbenah. terus kan apa untuk kekuatan baru dalam budaya kearifan lokal, kekuatan promosi kampanye identitas, bahkan kekuatan baru dalam uh, pengambilan kebijakan dalam jembatan aspirasi itu banyak. Tapi media sosial itu tetap dapat menjadi ancaman baru kan bagi semua kekuatan di atas. Media sosial tuh dapat berfungsi sebagai pisau bermata dua, kayak bisa ada baiknya ada buruknya tergantung siapa yang pakai gitu. Oh, kayak poker face gitu berarti. Nah, Poker iya. face, iya masih Ya, bisa. apa kita bisa kalau makainya dengan baik ya bisa untuk
hal yang baik, kalau enggak ya bisa melukai diri sendiri gitu. Bisa berbuat kan. Ya, ada buruknya banyak sih sebenarnya. Nah iya makanya. Kayak dalam menjalankan aktivitas menggunakan dunia digital itu, media sosial tuh sebenarnya rasa tanggung jawabnya itu harus besar tau, biar kita bisa apa berhubungan, berinteraksi baik dengan sesama gitu, jadi nggak banyak yang tadi kayak masa katakan yang hate speech dan lain-lain itu. Makanya kita harus memahami literasi media sosial dan literasi digital itu dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, dan kita harus mampu menganalisa, menilai, dan mampu berpikir secara kritis untuk mengambil dan memilah atas informasi yang didapat. Kayak bijak dewasa akal sehat itu nggak akan mungkin terbawa arus sebagai opini yang bersifat negatif. Terus misalnya pertanyaan lagi, cara meminimalisir itu kayak gimana ya? Ataukah kita perlu untuk membatasi anak di bawah umur untuk tidak memakai handphone, atau menurutmu aja nih kayak gimana? Nah itu tuh Atau orang tua itu harus lebih intens berhubungan dengan anak? Nah, itu perlunya sebenarnya tergantung ke pribadi kita masing-masing ya kan. Orang itu sekali lagi orang itu kan beda-beda, tapi ada baiknya kalau kita membatasi penggunaan gadget ke anak-anak yang masih di bawah umur. Nah iya karena masih labil juga kan. Iya masih belum bisa ngontrol, belum bisa milih. Kalau nggak gitu ya kita bisa awasi penggunaan itu biar hanya digunakan ke yang baik-baik. Kan sekarang ada itu kayak aplikasi atau yang parental web atau parental itulah yang buat membatasi pergerakan di HP. di HP anak. Apa tuh namanya? Baru tahu sih. Parental web atau parental control. Ya. Jadi kita bisa sebagai orang tua bisa melihat kayak yang dilihat anak itu apa aja sih, kayak bisa supaya kita bisa mengontrol konten yang dikonsumsi sama anak-anak itu. Nah iya. Bagus tuh guys, parental apa itu? Nanti bisa cari ya. Mungkin nanti kalau misalkan aku udah nikah tuh harus pantau anak tuh kayak gimana. Nah, biar enggak berkembang kayak apalagi ya hal-hal kayak yang 18 plus itu masukan kita tuh kayak banyak sekarang kan di aplikasi TikTok kayak TikTok tuh. Nah, masyarakat di bawah umur udah pada pakai app date itu. bahaya itu ya. Gimana sih? Dating app. Nah, dating app. Itulah kenapa kita perlu literasi digital yang bisa mengontrol kita untuk biar bisa tahu lah informasi mana yang bagus. Oke guys, kurang lebih begitu ya podcast aku dan Oksa ini. Kayak gini lah kurang lebih. Kayak kita harus mengenali lagi apa itu literasi digital, terus apa aspek terhadap sosial dan lain-lain itu kurang lebih seperti ini guys. Saya ucapkan dan Oksa juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak kepencet.